Kenapa memilih sebagai seorang content creator? Jujur, alasannya pertama cuma sesimpel nggak dapat kerjaan. Nah, jadi pada saat 2019, jadi FYI aku udah tamat 2019 di salah satu universitas di Bali. Halo generasi penerus Hatta, selamat datang di Siniar Literasi. Hai. Episode kali ini kita kedatangan seorang konten kreator, seorang smartphone videographer ya. Betul. Jauh-jauh dari Bali ada Bli Adi. Hai teman-teman semua, salam kenal dengan aku Aditya Pramana. Senang banget bisa hadir di podcast ini dan ini kali pertama aku datang ke Pulau Sumatera. Experience-nya seru banget dan makanannya enak-enak. Buat yang belum tahu, Bli Adit ini dari Denpasar, dari Bali. Yes, betul. Udah ratusan ribu kilometer ya. Kalau nggak salah 14 jam perjalanan sih ke sini. Lama juga ya. Iya. Hampir setengah hari, 14 jam perjalanan. Oke, kabarnya gimana nih, Bli? Bersyukur, kabar baik, bahagia dan happy, apalagi ketemu teman-teman di sini dan juga hadir di podcast ini, dan berharap semoga teman-teman dari generasi Bung Hatta tetap sehat dan juga selalu semangat. Amin. Oke, Bli. Yes. Kenapa sih Bli jadi content creator? Wah, ini mau curhat boleh nggak sih? Boleh. Oke, jadi ini first time aku ada di podcast dan aku bakal bongkar-bongkar apa sih sebenarnya seorang Adit di belakang layar. Jadi kenapa memilih sebagai seorang content creator? Jujur, alasannya pertama cuma sesimpel nggak dapat kerjaan. Nah, jadi pada saat 2019, jadi FYI aku udah tamat 2019 di salah satu universitas di Bali. Lagi nyari kerja juga, terus juga berusaha untuk daftar sana sini dan memang ya belum rezekinya untuk dapat kantoran. Cuma pada saat itu berpikir, wah gimana nih strategi biar tetap jalan, bisa dapat penghasilan, terus juga bisa improve skill biar lebih baik. Akhirnya di 2020 pada saat pandemi muncullah nih di sosial media, wah ini kok kayaknya menarik ya orang-orang bikin konten. Akhirnya kepoin sampai akhirnya tertarik untuk mulai konten di sosial media. Akhirnya konten 2020 untuk mencari referensi dan lain-lain. Dan 2021, tepatnya di bulan Maret, pertama kalinya aku terjun sebagai content creator dan bertahan sampai sejauh ini. Oke, keren ya. Dari 2019 berarti ya udah... kalau di sekarang 5 tahun sih ya, untuk berusaha untuk mencari kerja gitu kan. Bersyukurnya jalannya ada di sini sebagai content creator. Sebagai content creator, oke. Kenapa sih harus video? Wah. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, aku tuh sebenarnya baru mulai belajar videografi itu semenjak di 2016. Jadi awal itu memang suka foto. Nah, foto itu kayak, wah bikin memori nih asik banget. Kayak ada pergi kemana misalnya kayak lagi ke Sumatera atau mau kemana. Kalau udah ada memorinya bikin foto, itu kan bagus ya. Cuma ada satu momen di mana lagi bosen. Aduh, bete banget kayaknya. Dengan cara lain deh bikin memorinya. Ya udah, kepikiran lah bikin video dari handphone. Terus juga mungkin hasilnya kurang bagus ya. Namanya juga masih awal-awal ya. Belajar terus, improve skill pada saat itu sampai akhirnya 2019 sempat vakum dulu karena berpikir wah ini kayaknya belum ada hasilnya kayak gitu. Akhirnya mencoba cara lain untuk freelance dengan berbagai tipe, mulai dari foto lagi, terus juga bikin desain. Nah, kemudian pandemi datang, tiba-tiba wah kayaknya video mulai naik lagi. Akhirnya belajar video lagi, terus memantapkan diri 2021 konten. Ya udah deh, videografi aja gitu. Tapi kenapa harus handphone? Karena simple aja. Orang kemana-mana itu pasti bawa handphone kan. Ada kameranya. Jadi ya udah pakai handphone dengan kamera dimaksimalin aja gitu. Dan satu lagi, ada beberapa tempat yang nggak boleh bawa kamera ke dalamnya. Maksudnya kayak kamera profesional atau ke tempat-tempat yang mungkin kayak tempat ibadah ataupun tempat-tempat yang memang vital banget seperti itu. Akhirnya ya udah handphone aja nih dimaksimalin untuk bikin konten khususnya buat video kayak gitu. Apalagi zaman sekarang handphone itu udah pada canggih ya. Yes, betul banget. Udah kayak kameranya udah jernih gitu. Udah. Fiturnya udah canggih banget sumpah. Betul. Terus dalam bikin konten nih Bli, bikin video kan, video tutorial kebanyakannya. Betul, bikin video tutorial membagi ilmu, membagi ya semacam literasi gitulah ke khalayak gitu ya. Itu inspirasinya datang dari mana aja nih, Bli? Wah, inspirasinya datang dari mana aja sebenarnya. Dari mana Cuma aja? Paling banyak itu karena
kebetulan karena memang tinggal di Bali dan budayanya banyak, terus juga banyak pemandangan indah, akhirnya berpikir, wah kalau nggak diabadiin sayang banget gitu. Akhirnya mulailah belajar videografi. Pertama kali itu rekam aja momen yang ada di sekitar rumah, di sekitar daerah. Kebetulan aku tinggal di Denpasar ya, jadi sekitar Denpasar kan banyak ada city tour nih. Jadi misalnya ada tempat-tempat wisata yang kuliner, tempat wisata sejarah, ataupun misalnya bangunan-bangunan tua. Di sana mulai rekam video dulu. Nah, mulai dari rekam video sana, terus nambah skill lagi, akhirnya cari referensi di internet, di sosial media. Kayak misalnya kalau let's say kalau aku boleh sebut brand ya, misalnya di Pinterest atau misalnya di Instagram juga, di TikTok juga. Cari nih beberapa referensi-referensi yang bisa dipakai untuk membuat karya juga gitu. Tapi ini balik lagi, enggak plak-ketiplak ditiru gitu. Jadi melihat dulu, kemudian ditiru dan dimodifikasi juga supaya bisa jadi biar punya ciri khas sendiri gitu. Ciri khas sendiri. Seberapa penting sih Bli kita tuh punya ciri khas sendiri gitu? Penting banget sih. Penting banget. Karena balik lagi nih, biar kita lebih gampang dikenal sama orang, kita harus punya ciri khas nih. Minimal at least satu aja. Misalnya mulai dari penampilan, atau mau dari cara bicara, ataupun dari impact apa yang bisa dikasih ke masyarakat. Misalnya kayak, saya bikin konten edukasi nih, mau bantu masyarakat biar bisa bikin video pakai handphone. Misalnya seperti itu. Nah, kita aja udah memberi impact yang bagus buat masyarakat, artinya masyarakat juga udah percaya, si Adit nih bisa gitu. Jadi udah dipercaya dan punya branding sendiri. Artinya kepercayaan di masyarakat itu udah ada. Oke, punya dapat trust dari khalayak gitu ya. Social approve lah istilahnya. Social approve, oke. Terus Bli, dalam bikin konten itu pasti nggak mulus lah ya, pasti. Yes. Kayak saya nih, saya kan hobi gambar nih, pasti ada ngehadapin namanya art block. Yes. Kalau dibikin konten mungkin kreatif block kali ya istilahnya. Betul. Nah itu pernah ngalamin nggak Bli? Jujur ya. Per podcast ini tayang, aku pun sebenarnya masih kreatif block. Karena balik lagi, sekarang saingan itu gila-gilaan. Oke, mungkin let's say ya, balik ke 2021. Aku pada saat awal konten, aku masih bisa berjaya. Jadi masih santai lah, belum banyak kreator yang muncul. 2022 mulai santai. 2023 nih, mulai tiba-tiba ada kreator-kreator baru. Dan sampai sekarang, 2024 luar biasa sih, perkembangannya pesat banget. Ada nih, kemarin yang sempat heboh di kalangan sebagai videographer dan editor. Ada nih kemarin yang anak umur 13 tahun loh. 13 tahun udah bikin konten video. Nah itu kayak mendobrak stigma bahwa bikin konten itu nggak cuma untuk anak-anak yang dewasa atau yang remaja aja. Bahkan anak usia 13 tahun tuh udah bisa gitu. Jadi dari sanalah kayak semakin banyak saingan. Terus tiba-tiba kayak banyak nih ide-ide yang udah diambil, udah banyak dipakai. Ibaratnya kayak kalau mau bikin yang sama, kadang suka nggak mau deh, pengen yang berbeda gitu. Jadi terkadang kreatif block itu perlu juga karena kita harus semacam istirahat diri ya gitu. Istirahat mungkin sekitar 1-2 hari biar kita bisa evaluasi juga nih untuk selangkah untuk ke depan biar lebih baik gitu. Nanti selangkah ke depannya ya udah tinggal bikin ide-ide baru. Kalau udah dapat ide pencerahan ya udah tinggal modifikasi seperti tadi itu ada ATM kan. Nah, tinggal di modif aja terus ditambahkan ciri khas seperti yang biasa kita bikin gitu. Berarti sebenarnya dibutuhkan gitu ya untuk kreatif block itu. Iya, jadi kalau kita terlalu sering untuk ibaratnya kayak kita nge-push terus konten gitu. Kadang pasti akan titik di mana ada titik jenuhnya gitu. Iya, jadi mending ada momen di mana kayak kreatif block sedikit nggak apa-apa deh. Misalnya ada fasenya kreatif block dulu. Nah, di sana kita bisa manfaatin untuk istirahat sambil evaluasi gitu. Kalau terus digas terus, kadang itu juga berbahaya sih. Kesannya kayak kita terlalu mengejar, kita harus famous terus gitu. Padahal roda kehidupan itu kan berputar terus ya. Kadang hidup kadang di atas, kadang di bawah ya. Kadang kita juga harus menikmati prosesnya juga. Lebih ekstrim lagi mungkin bisa jadi toksik juga ya buat kitanya. Betul, itu sih yang paling parah sih. Kadang kayak kita udah teracuni banget. Harus ngonten nih, harus di mana-mana ngonten nih. Padahal sebenarnya nggak harus terlalu sering ngonten juga nggak masalah gitu. Yang penting ngontennya tetap dalam kaidah. Yang penting kontennya positif, bermanfaat dan punya impact. Kalau misal kayak dibawa terus sampai toksik, ya bahaya buat diri sendiri juga. Bahaya juga buat branding kita kali ya. Nah, itu sih penting sih. Karena kadang ada beberapa konten kreator yang mungkin ya menghadapi kreatif block, terus akhirnya nge-push dirinya, akhirnya terlalu ngikutin pasar. Nah, itu. Akhirnya berubah buat ya itu tadi memenuhi keinginan pasar gitu, yang tadinya mungkin dia kontennya positif, terus karena ngikutin pasar akhirnya
ya itulah ya, live di lumpur atau apalah gitulah ya, yang itulah apa namanya, yang toksik lah gitu, yang tidak memberikan dampak positif ke khalayaknya. Iya, gitu. betul. Oke. Nah, Bli, selain tadi kita menghadapi kreatif blog, selama menjadi konten kreator, pernah mengalami hal-hal yang kurang ini enggak ya? Apa ya bahasanya, kurang mengenakan lah gitu. Ya, mungkin dari komen-komen netizen, kita tahu sendiri lah ya, netizen benar netizen cukup kurang baik gitu ya. Itu mungkin cyberbullying atau apa, pernah nggak, Bli? Banyak banget. Jujur banget. Jadi dari awal konten pun sebenarnya udah banyak pro dan kontra. Jadi pro dan kontranya adalah kayak, kebetulan kan memang di circle teman-temanku ya, kalau di Bali ya, mungkin aku salah satu yang ngedobrak dari circle teman-temanku gitu. Jadi yang biasanya teman-temanku kayak, ya udah sebagai mahasiswa biasa, aku tiba-tiba ngonten pada kayak, ngapain sih ngonten, sok gaul banget, sok ngartis banget gitu. Tapi aku mikir kayak, kalau nggak dicoba kan nggak bakal tahu nih. Betul. Potensinya bakal gimana gitu. Akhirnya gas terus setelah lama berjalan, muncullah lagi pertanyaan kayak, mungkin mohon maaf dulu ya, kayak, logat suaranya kok aneh banget, atau misalnya suaranya kok cempreng, atau misalnya gaya bahasanya kok agak nyeleneh kayak gitu. Mungkin dibagi sebagian orang kayak agak cempreng atau gimana, itu mungkin sesuatu yang kurang ya gitu. Tapi bagi aku sih sekarang kayak pede aja gitu, karena itu bisa jadi branding sendiri gitu, kayak wah ciri khasnya gayanya agak cempreng suaranya, tapi menarik banget isi kontennya, mungkin dari storytellingnya atau dari visualnya. Jadi aku pikir kayak ya udah jalan terus gitu. Dan yang paling penting sebenarnya, satu prinsip yang aku gunakan saat bikin konten ataupun saat sharing-sharing, aku selalu berusaha untuk cuek sama komentar-komentar negatif. Tapi dalam arti, kalau misalnya negatif tapi itu bisa membangun buat diriku sendiri, nggak masalah. Itu jadi pembelajaran yang bagus sih untuk membuat aku biar, ternyata mungkin aku ada kurang di A atau di B, ya udah aku perbaiki aja kayak gitu. Kritik lebih tepatnya. Ya, kritik membangun lah gitu. Tapi kalau kritik yang kesannya hate comment atau yang adu domba dan lain-lain, aku biasanya udah hempaskan aja gitu. Udah abaikan aja, itu anggaplah kayak angin lalu aja gitu. Karena nanti semakin tumbuh ke atas ya pasti akan banyak pro dan kontra sih. Iya, siap. Semakin tinggi pohon, semakin kenceng angin. Yes, ya. Betul. Oke. Nah, Bli, gini, saya kepoin nih. Waduh, kepo. Kepoin TikTok sama Instagramnya Bli, dan itu banyak banget yang viral atau FYP gitu. Amin. Itu gimana sih, Bli, caranya? Wah. Balik lagi ya, aku boleh disclaimer dulu ya. Jadi kalau FYP, viral ataupun trending itu bisa dibilang itu untung-untungan. Karena kita kan nggak akan pernah tahu nih kalau kita tuh bikin konten keberapa konten kita bisa viral. Konten berapapun yang kita upload tiba-tiba bisa naik gitu. Fun fact aja, aku mendapatkan viral yang 3,2 juta views, ada salah satu konten itu setelah 1 tahun lebih konten. Itu baru tiba-tiba naik akunnya. Jadi itu bener-bener kayak berjuang banget nih, dari awal harus konten dulu, terus sempat stuck 4 bulan nggak naik followers, dan juga impactnya juga kok nggak kerasa ya gitu. Akhirnya evaluasi lagi, terus dilatih, tiba-tiba pada saat setahun setelah konten adalah muncul kepikiran, wah coba nih remake sesuatu gitu. Ternyata itu yang naik. Edukasi juga kebetulan. Nah, ini yang paling bisa dibilang salah satu achievement terbesar gitu. Dari yang 18.000 followers di bulan, kalau nggak salah itu Juni 2022. Di 1 Juli 2022 juga, itu dalam 1 bulan ya, itu langsung 100k. Waduh. Jadi kurang lebih sekitar 80.000 followers lah naik. Cuma konsekuensinya adalah akunku itu hampir 8 kali kena banned. Karena dikira itu spam. Alah. Jadi karena kebanyakan like gitu. Iya, kebanyakan like komen itu kan. Padahal ini sebenarnya udah real banget nih gitu. Udah dicek-cek ini real, nggak ada yang dibeli followers atau apalah gitu. Jadi pada saat itu ya aku coba untuk manage akunnya juga. Jadi pada saat momentum itu aku terus rajin bikin konten. Dari situ mulai bersemangat lagi. Jadi pada saat momentumnya udah naik, teman-teman posting aja konten dulu. Posting aja dulu untuk ngejaga momentumnya gitu. Nah, tapi kalau mau ditolak balik dulu, gimana sih sebenarnya biar dapat konten FYP atau viral itu? Yang paling penting itu sebenarnya adalah kenali tipe audiensnya dulu. Jadi audiens itu ibaratnya penonton. Nah, orang tuh pengen apa sih dari konten kita? Dan mereka tuh butuh solusi apa sih gitu. Contohnya misalnya, wah saya mau bikin video tapi cuma punya HP.
nggak tahu nih gimana cara biar hasilnya maksimal kayak pakai kamera. Nah, disitulah aku hadir di sana untuk menyelesaikan masalah mereka. Aku kenali dulu, oh ini masyarakat yang 24 sampai 35 tahun misalnya. Wah, mereka memang pengen bikin video dari handphone biar kualitasnya bagus, tapi nggak punya alat-alat yang memadai. Ya udah, aku bikin solusinya, bikin konten, tips dan triknya, tutorial editing, dan lain-lain. Nah, masalah audiens terselesaikan, audiens seneng, audiens follow kita, ngikutin kita terus. Jadi mereka udah membangun kepercayaan, oh si Adit nih bisa nyelesain masalahnya kita. Ya udah kita ikutin terus deh untuk dapetin info-info ataupun tutorial lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk biar viral atau FYP, itu juga penting adalah teman-teman fokus di satu topik yang spesifik. Jadi mungkin agak kontradiktif ya, karena ada yang bilang kayak, coba aja terus konten dengan berbagai tipe gitu. Nah, itu di awal aja. Jadi misalnya di awal belum tahu nih mau membahas tentang apa, nggak apa-apa, konten aja dulu setiap hari dengan topik yang berbeda. Nanti kalau udah ketemu satu konten yang rame, nah itu topik spesifik yang bisa diangkat terus ke konten dan bisa dijalankan maraton sampai beberapa puluh tahun ke depan. Gitu. Intinya terus berjuang ya. Yes, karena aku sampai sekarang pun udah, kalau dihitung udah 3 tahun lebih konten ya, masih terus belajar, terus evaluasi, karena kan kehidupan sosial media itu selalu dinamis. Gitu. Iya, betul. Algoritmanya juga sering berubah ya. Aduh, pusing banget. Pusing kalau mikirin algoritma ya. Misalnya podcast hari ini nih, besok atau 2 hari lagi tiba-tiba berubah lagi. Aduh, pusing deh gitu. Iya. Oke. Beli? Yes. Berarti untung-untungan ya FYP itu ya? Yes, yang penting bikin konten yang berimpact aja dulu gitu. Urusan FYP dan lain-lain pasti akan ada jalannya, yang penting kita konsisten aja. Berarti seberapa penting sih sebenarnya jumlah viewers itu? Wah, agak gimana ya untuk menjawabnya ini. Jumlah views itu sebenarnya di satu sisi penting juga gitu. Kalau misalnya kita dalam posisi ngejar kerjasama dengan brand gitu. Okay. Kadang brand itu juga ngeliat nih berapa viewsnya, berapa engagementnya gitu. Tapi di satu sisi kalau kita emang udah berusaha untuk bikin konten sebagus mungkin, tapi memang viewsnya nggak ngejar, nah itu kita juga bisa evaluasi dulu gitu. Nggak selamanya kok views rendah itu jelek gitu. Jadi case-nya di akunku pribadi, kebetulan dalam beberapa bulan kemarin dari semenjak mungkin November Desember tahun lalu itu viewsnya turun jeblok banget. Tapi bersyukurnya kerjasama endorsement jalan terus gitu. Okay. Nah itu artinya adalah kalau kita memang viewsnya turun nggak masalah dulu. Yang penting kita memang terus konsisten dengan topik yang kita bahas. Ibaratnya kita bangun kepercayaan dulu sama masyarakat ataupun dari netizen bahwa aku nih spesialis topik ini gitu. Pasti akan ada rezeki yang masuk kayak gitu. Jadi di satu sisi views itu penting, tapi di satu sisi pun juga kalau memang kita udah berusaha tapi nggak bisa kecapai ke sana, nggak masalah dulu. Yang penting kita terus evaluasi aja di konten-kontennya yang dimana kita kan kalau konten kan pasti maraton ya, nggak bisa kayak sekarang konten udah stop, nggak bisa dong gitu. Jadi ya dalam setiap berapa hari atau berapa minggu ya selain konten ya evaluasi juga. Mungkin value juga ya. Yes, value juga penting ya. Karena orang pasti akan nyari value dari kita nih, mau nyari apa sih sebenarnya? Mau nyari informasi yang penting kah, atau mau nyari hiburannya, atau mau nyari dia emang tokoh inspiratif buat aku gitu. Oke. Nah, Beli, kadang kita udah bikin konten nih, value-nya udah tinggi. Yes. Tapi penyebarannya kurang gitu. Mungkin bisa dari berbagai sisi gitu penyebabnya, bisa dari si platformnya yang mungkin ada istilah shadow ban. Nah, yang kayak gitu. Terus mungkin kurang laku gitu ya. Nah, itu gimana sih Bli menyikapinya? Mungkin ada tips atau trik mungkin buat generasi penerus Hatta yang ingin jadi content creator gitu? Yes, banyak sekali yang bilang kayak harus viewsnya bagus banget, harus engagementnya gini. Sebenarnya kalau di awal-awal itu juga nggak masalah. Ataupun misalnya yang followersnya udah besar pun, itu kadang juga kena problem yang sama. Akunku juga sekarang lagi di posisi itu. Jadi kayak, kok nggak naik-naik ya engagementnya? Ada apa nih? Ada salah apa gitu? Okay. Tapi aku tetap harus evaluasi dong. Ada apa yang salah? Aku perbaiki gitu. Di satu sisi, mungkin shadow ban itu mungkin karena memang mereka membuat atau upload konten ataupun men-share sesuatu yang mohon maaf dulu nih, berunsur sara atau berunsur yang memang merugikan masyarakat atau informasi hoax atau misalnya hal-hal yang belum bisa divalidasi gitu. Itu juga salah satu yang ngaruh ke shadow ban. Jadi kalau aku sendiri berusaha untuk menghindari shadow ban itu dengan aku sharing dulu. Pada saat mau sharing, aku pasti selalu cek dulu nih, evaluasi dulu. Kira-kira ini konten aman nggak ya di-share ke publik?
udah lolos sensor nggak sih gitu ibaratnya. Kalau udah ngerasa udah lolos sensor, udah pede aja ngonten gitu. Upload aja gitu. Dan balik lagi seperti pertanyaan sebelumnya, yang penting kalau kita ngerasa udah upload tapi engagement masih kurang, evaluasi terus sih gitu. Karena balik lagi sosial media dan algoritma selalu berubah-ubah gitu. Oke, Bli, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bli ya. Wah, banyak banget ini dibahas. Menurut seorang Bli Aditya nih, kan konten kreator yang membahas tutorial atau memberikan insight mengenai videografi menggunakan HP itu kan ya banyak ya, menjamur ya. Betul. Nah, menurut Bli penting gak sih kita membangun jejaring dengan sesama konten kreator gitu, mungkin dengan collabs atau apapun lah itu gitu? Jawabannya simpel aja sih, sangat penting. Sangat penting ya. Kenapa? Jujur, buat aku ini lucu banget sebenarnya kalau mau diceritain. Kemarin sekitar November 2023 itu kan aku ketemu sama salah satu kreator namanya Fahmi Rais ya. Nah, kita memang udah biasa ngumpul, cerita-cerita dan lain-lain. Emang saling sharing tentang konten juga kan. Terus kita kepikiran nih, kayak kita coba nih bikin sesuatu yang mungkin berbeda dari yang lain, tapi dengan tujuan impact-nya untuk masyarakat banyak gitu. Ya udah kita ngomong seperti itu, terus kita coba merencanakan. Tiba-tiba nih rezekinya datang tahun ini, diundang ke Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Jadi waktu pertama kali dikontak, aku boleh sebut Kak Coni. Kak Coni yang ngehubungin aku. Pertama itu kayak wah welcome banget nih, kebetulan kita butuh narasumber untuk isi event di bulan Juni gitu kan. Oke, deal gitu kan, udah negosiasi dan lain-lain. Tiba-tiba ada informasi nih, wah Kak, kita sebenarnya ada satu narasumber lagi. Waktu itu Fahmi Rais. Wah, Fahmi Rais gitu. Wah, kepikiran nih, satu langsung dipikiran. Kita kemarin ngomongin tentang collab, wah tiba-tiba ada pikiran ini nih gitu. Jadi ngerasa kayak jejaring koneksi itu penting banget gitu. Ibarat kayak pada saat ketemu sama Fahmi pun kayak kita, wah akhirnya ya kita ngisi workshop bareng nih, kita bisa sharing bareng dan lain-lain seperti itu. Itu baru case pertama nih. Terus case kedua, cara penting itu karena apa? Karena balik lagi, ini mungkin rahasia dapur ya. Biasanya project-project atau kolaborasi kerjasama datangnya dari relasi. Biasanya sih seperti itu. Jadi kayak tiba-tiba nih kayak, kenal sama si A, sama si B, saling kolaborasi, saling ngobrol-ngobrol gitu. Kadang-kadang tiba-tiba bisa ditembak aja gitu. Kita mau ada event tahun ini, mau ngambil gitu, spesial nih gitu. Padahal sebenarnya itu udah registrasinya untuk umum berbayar gitu. Tapi karena udah punya relasi dan koneksi, gratis aja gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, selain itu, relasi juga penting karena siapa tahu nih teman-teman lagi di luar kota atau ada tugas atau dinas apapun, ketemu di luar enak nih, bisa ngobrol-ngobrol. Nggak cuma sekedar di dunia maya aja ya saling komen, like, share gitu. Nggak saling DM doang gitu. Tapi ibaratnya kita ngebangun komunikasi dan hubungan yang lebih intens juga di dunia nyata. Ibaratnya kayak enak nih dunia nyata, dunia maya kita udah saling terhubung gitu. Dan juga memudahkan kita untuk pekerjaan ataupun urusan di masa mendatang. Oke, berarti salah satu tips lagi nih ya buat teman-teman yang mau jadi konten kreator gitu. Bangunlah jejaring gitu antar sesama konten kreator. Betul. Gitu. Membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya dari konten. Oke. Bli. Yes. Sekarang kita memposisikan sebagai orang yang menggunakan media sosial nih. Yes. Oke. Gimana sih cara kita bisa mengoptimalkan media sosial itu agar agar kita mendapatkan informasi yang positif gitu, yang berdampak positif buat kita gitu, yang menambah pengetahuan gitu, yang mengedukasi. Nah, itu gimana sih caranya Bli untuk mengoptimalkan itu gitu? Oke, kalau aku sendiri sih cara yang paling simpel adalah aku selalu research dulu apa sih kanal-kanal berita atau sumber informasi yang memang dipercaya. Jadi aku cari dulu, research dulu, ini memang terpercaya kontennya ataupun juga informasi yang disampaikan nggak merugikan publik gitu. Jadi kita transparan aja dalam informasi. Dari sanalah aku bisa dapat informasi yang
ibaratnya apa ya, informasi kan kalau sekarang itu penting banget ya. Jadi informasi itu bisa dijadikan acuan untuk ngambil keputusan. Keputusan apapun pasti kita harus dapatkan dari informasi kan. Jadi dari sana aku harus dapat dulu informasi yang jelas, no hoax, terus juga informasi yang udah valid nih gitu. Jadi aku pasti cari sumbernya dulu. Setelah itu aku telah, aku baca dulu. Oh ternyata nih informasi udah valid, udah bener. Dan itu baru momen dimana aku berani untuk share ke teman-teman. Jadi di sana emang agak selektif sih untuk mencari sumber-sumber informasi, dan aku juga termasuk ketat juga untuk mencari sumber informasi. Kalau misalnya ngeliat, oh ini rasanya indikasinya ke hoax nih, udah aku close aja gitu, nggak mau aku lanjutin lagi gitu. Agak ketat memang, karena balik lagi sekarang tuh era digital, apalagi sekarang kan literasi digital itu memang kenceng banget ya, apalagi sumber informasi datang dari mana aja. Jadi dari sanalah aku harus benar-benar kayak hati-hati banget nih baca informasi. Salah sedikit aja, miskonsepsi dikit aja, itu udah bahaya banget sih buat ke depan. Oke. Terus ada lagi fenomena banjir informasi gitu ya. Nah, apalagi atau itu? informasi overload gitu yang bahayanya bisa mengarah ke mental health gitu kan ya. Waduh. Bisa bikin burnout atau gimana pun gitu ketika kita menghadapi information overload information tadi gitu. Nah, kita memposisikan sebagai content creator lagi nih. Yes, betul. Nah, gimana nih kita beli khususnya sebagai content creator dalam menghadapi fenomena itu? Wah, banjir informasi. Kita nggak bisa tutup mata sama internet, teknologi, dan lain-lain. Gak apa-apa, wajar. Tapi yang paling penting sebenarnya kuncinya adalah saring sebelum sharing dulu. Jadi semakin banyak informasi yang didapat, emang kita harus selektif banget. Gitu. Jadi pertama saring sebelum sharing dulu. Kita cari dulu kevalidan informasinya. Oke, kalau udah valid, udah nggak usah cari sumber lain dulu. Kayak gitu. Jadi emang saring dulu sebelum di-sharing ke teman-teman atau misalnya ke keluarga dan lain-lain. Dan yang paling penting sebenarnya yang kedua adalah kalau aku sendiri, aku berusaha untuk tidak terlalu banyak mencari sumber informasi. Jadi kayak udah tahu nih misalnya informasi tentang A misalnya, informasi tentang A, aku cuma cari di website yang memang aku percaya, misalnya website A, B, C misalnya gitu. Nanti website D, E, F, G, H dan lain-lain, aku abaikan dulu gitu. Karena semakin banyak informasi yang dapat, malah semakin bingung nanti mengambil keputusan. Apakah ini iya atau tidak, itu malah menjadi panjang urusannya gitu. Jadi mending dapat informasi yang lebih ruang informasinya lebih sempit, lebih sedikit, tapi itu valid. Jadi lebih gampang ambil keputusannya. Oke. Nah, nih teman-teman generasi penerus Hatta. Yang seperti itulah yang dinamakan seseorang yang literate. Yes. Gitu. Jadi ya baliknya ke sana lagi teman-teman, ya tingkatkan literasi, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kemampuan memilah sumber informasi itu ya. Ya itu lagi baliknya ke peningkatan literasi dan baliknya ke perpustakaan lagi. Betul. Gitu. Banyak-banyak baca buku. Aku senang banget baca buku sih. Jadi ya suka baca-baca tentang filsafat hidup atau misalnya tentang informasi-informasi yang dirasa menarik nih untuk ningkatin skill diri, itu juga asik banget sih kalau emang rajin baca buku tuh memang bermanfaat banget. Sangat bermanfaat. Yes. Jangan lupa ke perpustakaan. Betul. Oke. Kemudian ada pesan nggak untuk generasi penerus Hatta yang ingin menjadi content creator? Wah. Pesan ya? Wah. Pesannya simpel aja sih. Stop waiting, start creating. Jangan menunggu terlalu lama. Mulai aja dulu. Kita nggak akan pernah tahu potensinya di mana. Kayak aku kebetulan, kalau aku terlalu lama menunggu, mungkin aku nggak bisa sampai sekarang. Jadi ya pada saat itu take action aja. Walaupun misalnya hasilnya belum maksimal, masih jelek suaranya dan lain-lain. Tenang. Semakin lama waktu berjalan, kita pasti akan improve kok. Pasti akan ada belajar banyak hal gitu. Dan yang paling penting, biar lebih gampang dikenal sama masyarakat, ada satu hal yang pasti aku selalu kasih tahu ke teman-teman saat sharing ataupun pada saat konsultasi dan lain-lain. Berbedalah, maka kamu akan terlihat. Itu paling membantu banget sih, biar lebih gampang naik ke permukaan dan lebih banyak dikenal sama masyarakat. Oke, luar biasa. Dan jangan lupa ya lihat, kepoin Instagramnya Beli Adit nih, dan lihat tutorialnya, dan jangan lupa langsung dicoba. Yes. Oke, tepuk tangan dong.
Oke, Bli. Yes. Terima kasih sudah hadir di acara Siniar Literasi ini. Semoga yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat kepada generasi penerus Hatta dan kepada generasi penerus Hatta. Sampai jumpa di Siniar Literasi berikutnya dan salam literasi.